Berapa banyak yang sudah kamu minum malam ini? Oh, Hah? Berapa banyak yang sudah kamu minum malam ini? tidak. Oke, baiklah. Keluar. Ayo. Menghadaplah menjauh dariku. Letakkan tanganmu di belakang sini. Gak pernah menjadi ide yang baik untuk minum dan kemudian menyetir. Keamanan mengatakan bahwa kamu menghalangi jalur drive-thru. Mereka sudah berusaha menarik perhatianmu, tapi kamu pingsan. Apakah kamu ada masalah medis atau minum malam ini? Sebenarnya ada apa? Dan pria ini dituduh melakukannya bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 4 kali dalam setahun. Kali ini di Whataburger, kami membimbing Anda melewati momen mengejutkan dari rekaman bodycam ini. Sebagai tersangka, bahkan menyangkal telah minum alkohol, inilah kejahatan yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Penangkapan terbarunya terjadi ketika seorang pria ditemukan tertidur di belakang kemudi di drive-thru Whataburger. Saat petugas berbicara, dia menjawab dengan cadel. Meski ini penangkapan keempat pria itu, tuduhannya dibatalkan karena penyelidikan federal yang lebih besar. Tidak, aku tidak akan membebaskannya. Pada 10 Februari tahun lalu, petugas kepolisian Albuquerque dikirim ke Whataburger setempat. Salah satu petugas keamanan di tempat makanan cepat saji itu mengatakan bahwa pria tersebut pingsan dan menghalangi jalur drive-thru. Seria apa sih yang kau lihat? Saya mendapat keluhan dia tidak memindahkan kendaraannya selama 30 menit. Saya lalu datang dan mengetuk jendelanya. Dia butuh waktu sebentar untuk seperti dia tidak benar-benar mengakui saya. Dia hanya sedikit maju dan pergi lagi. Dia menabrak trotoar, mundur, lalu ada sesuatu yang baru di sana. Oke. Blocked it off because Ya. ada juga jalur B, jadi mereka bisa keluar lewat jalur yang lain. Oke, bagus. Baiklah. Ayo kita pergi. Berapa lama dia akan tinggal di sana? Dia sudah di sini sekitar, saya ingin bilang 40 menit tadi antriannya panjang, jadi akan butuh waktu bagi semua orang untuk selesai. Iya. Namun dia tetap di sana dan 20 menit kemudian tidur di samping bohlam lampu. Iya. Aku bilang ke dia untuk menjauh. Iya. Dia naik ke sana, itu sejauh yang dia lakukan. Apa yang dia katakan padamu? Karena sepertinya dia naik sekarang dan kemudian setelah penuh lalu dia naik ke sana. Oke. Bisa tolong turunkan jendelanya? Tolong. Tolong turunkan jendelanya, Pak. Turunkan kedua jendelanya. Oke, turunkan yang ini juga, tolong. Kamu lihat Sylvie, sudah sejajar? Oke. Oke, keluar dulu. Ayo, keluar dulu. Apa? Keluar dulu, tolong, supaya kami bisa bicara denganmu. Karena, apakah ada masalah medis yang kamu alami? Tidak. Jadi ada apa? Kenapa kamu tadi pingsan? Petugas mengetahui pengemudinya pria bernama Caleb McVeigh yang menyangkal minum malam itu meski terlihat terbata-bata dan terhuyung-huyung keluar dari mobil. Ada apa? Kamu sudah pakai narkoba, Jay? Oke, saya perlu kamu keluar. Saya petugas reground dari kepolisian Albuquerque. Lepaskan sabuk pengamanmu, mari kita bahas apa yang terjadi. Jangan ambil apapun atau kekerasan akan digunakan, mengerti? Kamu tidak. Bebas untuk pergi? Oke, ayo keluar. Ambil ponselmu. Ya, ambil ponselmu. Ayo keluar. Ayo, kami hanya ingin memeriksamu. Silakan keluar. Kenapa? Karena kamu sudah di sini selama 40 menit sebelum keamanan baru datang, jadi keluarlah agar aku bisa menjelaskannya padamu. Sebagai reporter, hidupku sangat sibuk, jadi aku butuh asupan agar tetap bertenaga seharian. Namun banyak suplemen dan camilan praktis untuk ngemil saat sibuk justru membingungkan karena label menyesatkan dan bahan yang rumit. Aku suka dengan sponsor kita, Equip, karena mereka fokus pada nutrisi bersih. Mereka mengutamakan makanan asli, sumber transparan, diuji pihak ketiga, tanpa racun atau bahan pengisi tersembunyi. Prime Bar bukan hanya protein bar biasa, tapi juga superfood bar dengan rasa seperti makanan penutup.
Alih-alih sirup dan minyak biji tidak sehat, Equip memakai bahan asli seperti 20 gram protein sapi digembalakan kurma dan madu sebagai pemanis alami. Sekarang aku selalu menyediakan satu kotak di rumah saat aku benar-benar butuh camilan manis dan kamu juga bisa melakukannya di equipfoods.com/inside the crime. Kalian pasti akan suka betapa bersih dan lezatnya camilan ini. Ini akan jadi makanan pokok di rumah untuk kamu dan seluruh keluargamu. Equip juga punya penawaran spesial untuk penontonku. Klik tautan ini atau kunjungi equipfoods.com. /inside the crime pakai kode promo saya. Dapatkan potongan 20 untuk pesanan pertama atau 35 untuk langganan pertama. Terima kasih kepada Equip karena telah membuat protein bar terbaik di pasaran dan telah bekerja sama dengan saya. Ayo dong. Hey bro, perlu gue panggil kakek? Mau maju? Oke, keluar. Ayo, Mat. Aku bisa membantumu. Oke, sepertinya kamu tidak baik-baik saja. Duduklah di pinggir trotoar. Jangan pikirkan trukmu dulu, duduk saja di trotoar. Tidak ada, jangan duduk di pinggir trotoar. Di pinggir trotoar, silakan keluar. Apa? Keluar. Kenapa? Oke, aku sudah menjelaskannya padamu berkali-kali. Oke, berhenti merogoh ke dalam saku kamu. Oke. Berapa banyak kamu sudah minum malam ini? Hah? Berapa banyak yang sudah kamu minum malam ini? Tidak. Oke, baiklah, keluar. Ayo. Jauhkan dariku, letakkan tanganmu di belakang. Menjijikkan, mungkin ada kencing. Sekarang aku terjebak di rongsokan ini. Baiklah, ikuti aku, semangat. Ayo kita ke belakang sini. Oke, duduk di pinggir jalan. Pak, saya perlu Anda menggeser kaki Anda. Oke, duduk di pinggir jalan. Siap. Aku butuh kamu turun. Baiklah, jadi siapa namamu, Mas? Caleb. Caleb? Ada apa, Caleb? Keamanan bilang kamu menghalangi jalur drive-thru. Mereka sudah coba menarik perhatianmu, tapi kamu malah pingsan. Kamu punya masalah medis? Apakah kamu minum alkohol malam ini? Sebenarnya ada apa? Apa? Aku tanya, kamu punya masalah medis atau minum alkohol malam ini? Tidak satu pun dari dua itu? Tidak. Oke, jadi apakah kamu sudah memakai obat-obatan malam ini? Lalu? Tidak. Jadi kenapa kamu pingsan di trukmu lalu? Ada apa? Bisa nyalakan 435. Supaya mereka bisa datang dan memeriksanya. Kami akan panggil para medis untuk memeriksa kamu karena tidak menjawab pertanyaanku. Caleb, how old are you? 28. Di mana? Apakah ibu membawa dompet, Bu? Oke, tepatnya di mana? Di tas punggung, oke? Baiklah, kita akan mengambilnya sebentar lagi.
Apakah ada seseorang yang bisa datang dan mengambil trukmu? Karena kamu sama sekali tidak mampu mengemudikan kendaraanmu. Jika kamu pingsan, kamu tidak menjawab pertanyaanku. Aku baik-baik saja. Kamu dan mereka sama-sama tidak baik-baik saja. Jadi, saya akan bertanya padamu. Oke, apakah kamu bersedia menjalani tes ketenangan untuk membuktikan padaku bahwa kamu tidak sedang di bawah pengaruh? Hah? Oke, saya akan melepas topimu. Nanti saya pasang kembali seperti semula. Jadi, apakah kamu bersedia menjalani tes kesadaran untuk membuktikan bahwa kamu tidak mabuk? Ya atau tidak? Apa? Kayla, apa kamu punya masalah pendengaran? Apa kamu bisa mendengar kami? Apa kamu punya masalah pendengaran? Hei Kal, lihat aku. Jadi mungkin kamu pikir dia, ya, Coba lebih pelan. ya. Caleb, siapa yang bisa kita hubungi untuk menjemput trukmu? Karena menurutku hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Itu pilihannya, atau aku. Atau kamu masuk penjara, terserah kamu mau ke rumah sakit. Pilihannya rumah sakit atau penjara. Caleb bergumam kepada para petugas. Dia lebih memilih pergi ke rumah sakit. Namun muncul masalah baru, bagaimana dengan truknya karena ia jelas tidak bisa mengendarainya pulang? Apakah kamu punya teman di kota ini? Ya atau tidak? Ponselmu? Iya. Kamu pria dari api mungkin sudah pergi. Iya, dia benar-benar melepas borgolku. Aku tidak akan melakukan itu. Ayo ambil ponselmu di sini. Kami bisa melakukannya untukmu. Kami bisa segera melakukannya untukmu. Kamu tidak akan dibebaskan dari borgol. Oke. Apa teman? Berapa nomornya? Bisa kamu lakukan seperti ini? Oke. Kamu tahu nomor teleponnya Caleb atau tidak? Ya. Siapa namanya? Laura? Laura? Yes. Ya. Yang ini. Ya. Kita pergi nyalakan speakernya. Oke, Untuk apa? Supaya kamu bisa bicara dengannya? supaya kamu bisa bicara dengannya. Tidak. Tidak, itu bukan keputusanmu. Tidak, jangan lakukan itu. Jadi dia yang jemput truk. Siapa yang jemput truk? Kalau bukan Laura, siapa yang akan menjemputnya? Caleb, kami sedang berusaha bekerja sama denganmu di sini. Oke. Kamu mau aku menelepon, Laura? Tidak. Oke, jadi siapa yang akan kita hubungi? Karena pilihannya, seseorang datang untuk mengambil trukmu atau kita akan menderek truk itu. Kamu mau kami mendereknya? Oke, jadi kita harus mencari tahu siapa yang akan mengambil truknya supaya kamu bisa pergi ke rumah sakit dan diperiksa. Saat ini kami kira kamu mungkin tidak mabuk alkohol, tapi terpengaruh obat-obatan berdasarkan ukuran pupil matamu.
Aku sedang memberimu kesempatan, bro. Aku sudah bilang pilih rumah sakit atau penjara. Kamu pilih rumah sakit, jadi tentukan siapa yang ambil truk atau kami tarik ke rumah sakit. Jadi siapa yang akan ambil truknya? Kamu harus mengatur itu. Ketika seorang petugas memeriksa data Caleb, petugas lain mengetahui sesuatu. Laura adalah ibu Caleb dan Caleb enggan meneleponnya karena takut ibunya marah. Kamu ingin menelepon ibumu? Baiklah, Borgol. Karena kamu ditahan, tidak bebas pergi, dan kita menunggu para medis membawamu ke rumah sakit. Tidak, aku tidak akan melepasnya. Jadi kita akan menelepon ibumu dulu. Kita harus punya rencana dengan truknya. Siapa yang akan mengambil truknya? Jika tidak, truk akan diderek. Kamu tidak mau truk diderek, kan? Mau diderek? Tidak. Oke, jadi mari kita telepon ibumu. Jadi berikan ponselmu padaku. Bisa ambil ini karena ada tawaran? Belum. Ayo telepon siapapun yang ingin kamu hubungi. Siapa punyamu? Apakah itu Laura atau ibumu? Duduk, Caleb, duduk. Kenapa kamu mencoba berdiri? Duduk! Jadi kamu akan telepon Laura atau siapa? Bisa tolong lepas borgol ini dari saya? Tolong. Tidak, aku tidak akan melepasnya. Kita bisa menelepon siapa saja yang kamu mau. Suruh mereka ambil truknya dulu, baru kita buka borgolnya. Aku sudah bilang kita menunggu para medis membawamu pergi. Siapa yang akan kamu hubungi untuk ambil truknya? Boleh aku lihat? Benarkah, Laura? Bukan, siapa yang akan jadi? Boleh aku lihat? Caleb, siapa yang akan jadi? Katakan bukan. Oke. Jadi, baiklah Bung, aku sudah sangat sabar denganmu. Oke, aku sudah memberimu pilihan untuk pergi ke rumah sakit. Kamu tidak bekerja sama soal kenyataan bahwa kamu ada di dalam truk itu. Aku sudah bilang petugas keamanan melihatmu pingsan, 40 menit. Aku sudah mencoba memberimu kesempatan. Kamu tidak bekerja sama? Aku bekerja sama. Apakah kamu siap tes ketenangan di lapangan, ya atau tidak? Ya. Oke. Jadi 47, oke, jadi dia setuju untuk melakukan tes ketenangan di lapangan. Jadi kami akan melepaskan borgolmu. Oke, saya akan melakukan beberapa tes padamu. Kalau tidak lulus, kamu akan ditangkap. Mengerti? apa? Jika kamu tidak lulus tes kesadaran yang aku lakukan, kamu akan ditangkap. Oke. Jadi apa kamu akan bekerja sama denganku? Oke, setelah borgol ini dilepas, kalau kamu berbuat macam-macam, tindakan tegas akan diambil. Mengerti? Meskipun Caleb setuju tes kesadaran di lapangan, Itu bukan berarti dia benar-benar berhasil melewatinya. Berdiri di sini, geser sedikit. Baiklah. Keluarkan tanganmu dari saku. Aku tahu ini dingin. Oke, jadi berdirilah tegak. Caleb. Aku akan melepas topimu. Oke, berdiri tegak dengan tangan di samping, ya. Apakah kamu memakai lensa kontak? Apakah kamu pakai lensa kontak atau kacamata resep? Sekarang kamu sedang pakai lensa kontak. Saya tidak membawanya di sini. Apakah kamu biasanya pakai kacamata resep? Tolong keluarkan tanganmu dari saku. Apakah kamu memakai kacamata resep, ya atau tidak? Tidak. Oke. Jadi tes pertama ini, kamu akan ikuti ujung jariku. Oke?
Jadi pastikan kamu fokus. Jadi ya berdirilah tegak, letakkan tanganmu di samping. Letakkan tanganmu di samping, oke? Oh, pertama aku akan ke sini saat aku akan melakukannya. Baiklah, jadi ikuti ujung jariku. Oke. Terus lihat jariku. Oke. Oke, kamu bisa rileks, tetap keluarkan tanganmu dari saku. Oke, jangan ambil itu dulu. Oke, kita akan melakukan bagian kedua dari tes kesadaran. Wah. Baiklah, bro. Apa kamu menolak untuk melanjutkan tes perkumpulan mahasiswi? Oh, Oke, jadi lepaskan topimu lagi. Oke, kita belum selesai. Oke, tes kedua. Oke, jadi apa yang akan kamu lakukan? Hadap aku, Caleb. Hadap aku, berdiri di situ. Jadi di garis sini. Oke. Aku akan mendemonstrasikan apa yang akan kamu lakukan. Jadi kamu akan melangkah, letakkan kaki kananmu di depan. Oke, kamu akan meletakkan tanganmu. Lihat tanganku, sisi Caleb. Kamu akan melangkah 9 langkah, aku hanya akan mendemonstrasikan 3 langkah saja. Oke, jadi kamu akan melangkah seperti ini. 1, kamu akan menghitung. Oke, maaf, kamu akan menghitung. 1, 2, 3, oke, 4 sampai 9. Jadi ketika kamu menjadi kaki yang menapak, kamu akan berputar lalu melakukan 9 lagi. Oke, jadi intinya 1, 2, 3. Oke, kamu harus melangkah 9 kali. Aku tadi mencontohkan 3, kamu akan melangkah 9 kali, 9 langkah. Kaki manapun yang melangkah, berputarlah lalu ambil 9 langkah lagi. Mengerti? Oke. Jadi aku butuh kamu berdiri di garis ini, Caleb. Jangan khawatir soal topimu, Kak. Baiklah, berdiri di situ. Sebenarnya jangan berdiri di garis. Lin? garis itu. Ya, yang ini. Berdiri di yang ini. Oke. Oh, baiklah teman. Kami sudah memberimu semua kesempatan. Kamu bisa membuktikannya. Oke, letakkan kaki kananmu di garis itu. Benar-benar di atas garis itu. Baiklah. Letakkan kaki kirimu di depannya. Seperti yang sudah aku tunjukkan. Caleb, kamu dengar tidak? Letakkan kaki kirimu di depan kaki kananmu. Kiri? Iya. Oke, sekarang letakkan tanganmu di samping tubuhmu. Baiklah, bro. Baiklah, kamu ditangkap. Oke. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Jangan tegang, jangan melawan. Bisa kamu ambil itu? Maaf. Tunggu sebentar biar aku masuk dulu. Baiklah. Berhenti, Caleb.
coba menjauh dariku. Kamu akan diperiksa oleh para medis. Hai, jadi ini Caleb. Oke, Bisa kamu periksa tanda-tanda vitalnya? Pastikan saja, Caleb. kamu mau diperiksa oleh petugas medis malam ini? Ya, oke, akan pergi ke rumah sakit dengan ambulans malam ini ya. Kamu mau pergi ke rumah sakit dengan ambulans malam ini? Bagaimana kalau kamu ingin pergi ke rumah sakit? Kamu mau pergi ke rumah sakit malam ini? Kamu akan masuk penjara. Oh, dia harus masuk penjara. Iya. Terima kasih sudah datang. Kartu tanda pendudukmu akan aku masukkan ke dompetmu. Ya, kami sudah tahu. Periksa orang-orang. Kalian tahu maksudku, kecuali mereka memintanya. Tentu kalian sudah tahu. Ya. Oke, dia melakukannya di awal. Dia melakukannya di awal. Jadi Caleb, kamu belum menjawab pertanyaanku. Kamu tetap akan ditahan. Tapi apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit dengan ambulans malam ini? Bagian rekaman kamera tubuh berikutnya disensor, tapi Caleb tidak pergi ke rumah sakit melainkan duduk di kursi belakang mobil polisi. Sementara itu, hanya beberapa meter dari sana, beberapa mobil berjejer menunggu burger. Tutup pintu truk di tempat rongsokan ini. Baiklah, pisahkan kakimu. Ada sesuatu di sakumu yang bisa menusuk atau melukai saya? Satukan kakimu. Silakan duduk. Lewat sini. Baiklah, apakah ada sesuatu di dalam mulutmu? Buka mulutmu. Buka mulutmu, julurkan lidahmu. Letakkan lidahmu di langit-langit mulut. Oke, silakan duduk. Boleh aku pegang umpanku? Tolong. Tidak masukkan kakimu. Jika kamu bekerja sama, aku akan membantumu nanti. Aku akan membantumu masuk bayinya. Henry, 163. Kita lanjut saja, ya. Henry 163 bisa ubah panggilan ke 47 dan mulai catat waktu depilasi. Baiklah semuanya, biar aku ambil mobilku dulu. Ketika Caleb dibawa ke ruang tahanan, dia tidak banyak bicara, tapi tetap menolak untuk menjalani tes kimia yang menunjukkan bahwa dia tidak berada di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol apapun. Terima kasih. Baiklah. Jadi saya akan membacakan kepada Anda nasihat persetujuan tersirat New Mexico Anda. Oke. Bahasa Spanyol? Dengarkan saya akan memberitahu sesuatu yang penting. Oke, ini Anda ditangkap karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Oke, yang saya curigai adalah alkohol. Undang-undang persetujuan tersirat New Mexico mewajibkan Anda untuk menjalani tes napas guna menentukan kadar alkohol dalam darah Anda. Setelah Anda menjalani tes dari kami, Anda berhak memilih tes tambahan secara independen. Jika Anda memilih tes tambahan independen ini, Anda berhak untuk memberikan alasan, berhak mendapatkan kesempatan yang wajar untuk mengatur agar dokter,
perawat berlisensi, atau teknisi laboratorium, atau ahli teknologi yang bekerja di rumah sakit, atau dokter pilihan Anda sendiri. Untuk melakukan tes kimia tambahan, biaya tes tambahan ini akan dibayarkan oleh aparat penegak hukum. Apakah Anda setuju untuk melakukan tes napas? Tidak. Baik. Ya. Itu akan membuatku bisa melihat. Jadi aku tidak bisa memaksamu untuk mengikuti tes kami. Namun jika kamu menolak, kamu akan kehilangan SIM New Mexico atau hak mengemudi non-resident selama 1 tahun. Jika kamu dinyatakan bersalah di pengadilan karena mengemudi dalam pengaruh alkohol, kamu juga bisa menerima hukuman yang lebih berat. Karena kamu menolak untuk diuji, apakah kamu mengerti? Ya, baik. Saya anggap tindakanmu menolak tes kami. Baiklah, silakan duduk di sana. Kenapa? Membingungkan. Oke. Baiklah, ayo kita duduk di bangku belakang sini. You see? Right, give me a few minutes. Seperti yang kalian dengar, Caleb didakwa mengemudi mabuk dan petugas tahu dia pelanggar berulang. Pada 27 Januari tahun lalu, Caleb ditemukan mengemudi di jalur salah beberapa minggu sebelum insiden itu. Baru saja kita saksikan. KOB 4 melaporkan, seorang petugas menyatakan karena hasil tes napas saat penangkapan 27 Januari, mereka perlu memanggil ahli pengenalan narkoba. Dilaporkan orang itu yakin Caleb di bawah pengaruh depresan sistem saraf pusat. Sekitar 2 minggu sebelumnya, Caleb kembali ditangkap. Petugas yang merespons di lokasi tersebut mengatakan bahwa ucapan Caleb cadel dan responsnya lambat. Saat menggeledah mobilnya, petugas diduga menemukan kokain dan 15 botol kecil tequila di bagasi. Seminggu sebelum penangkapan, Caleb ditemukan terkulai di mobilnya. Petugas yakin dia di bawah pengaruh anestesi disosiatif dan ganja, serta menemukan sekantong kokain. Itu berarti dia ditangkap 4 kali, semuanya dalam rentang waktu kurang dari 2 bulan. Tapi begini ceritanya. Menurut KOB, 4 penyelidik federal sedang menyelidiki petugas driving while intoxicated Albuquerque karena kantor kejaksaan daerah setempat harus membatalkan lebih dari 200 kasus driving while intoxicated. Beberapa dari kasus tersebut bahkan termasuk kasus Caleb. Menurut catatan daring menunjukkan Caleb, penangkapan McVeigh pada tahun 2024 yaitu pada tanggal 30 Januari dan 10 Februari dibatalkan oleh jaksa. Awal tahun ini dia mengaku bersalah atas 2 tuduhan mengemudi di bawah pengaruh alkohol akibat penangkapan driving while intoxicated Maret 2024 hanya beberapa minggu setelah penangkapan Februari. Kita baru saja menonton, baiklah itu saja. Untuk episode kali ini, pastikan untuk menonton episode lainnya di saluran YouTube Law and Crime kami. Saya Elizabeth Milner, terima kasih sudah menonton Inside the Crime kali ini.